Para pemirsa TV Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Onja pagi ini dan kita masih membicarakan tema cara berbakti kepada orang tua. Baik Ustaz, ini sudah berada di segmen terakhir. Mungkin ada hal-hal lain yang masih belum tersampaikan berkaitan dengan tema ini, Ustaz. Tafadhol. Ya, baik. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua itu ya merupakan sesuatu amalan yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap anak yang kalau orang tuanya masih hidup maka usahakanlah berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Karena baru kita tahu bagaimana orang tua kita mengurus kita ketika kita sudah punya anak. Nah, kalau kita sudah punya anak baru tahu, oh begini rupanya orang tua saya dulu menyayangi saya. Bahkan kita sering ketika mendapatkan sesuatu pemberian dari orang dalam artian umpamanya makanan, kadang-kadang ketika kita hendak makan kita teringat kepada anak kita. Maka saya sangat yakin orang tua kita dulu juga seperti itu. Bahkan saya dengar ini, ada satu YouTube terbaru berkaitan dengan gempa tsunami Palu itu, yang korban yang tertimbun dalam tanah, kemudian bisa diangkat dan selamat, dan dia sudah parah sekali sakit yang dia derita, tapi dia nggak ingat kakinya udah patah segala macam, yang dia ingat anak saya gitu. Anak saya kemana gitu. Subhanallah gitu. Jadi ya begitulah ya gambaran kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Bahkan ada yang meninggal dalam keadaan memeluk anaknya. Ya. Jadi anaknya dipeluk lalu meninggal dua-dua dengan anaknya. Dan saya pikir sangat-sangat luar biasa cinta orang tua kepada kita. Namun kita sendiri yang tidak pernah merenunginya, tidak pernah berpikir, mungkin kita masih muda, terlalu egois, ya, sehingga kita tidak paham bagaimana orang tua kita dulu itu sangat menyayangi kita. Makanya kedurhakaan yang paling dipercepat azabnya oleh Allah itulah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua itu nggak usah tunggu di akhirat, langsung didapatkan di dalam dunia ini. Walaupun ceritanya mitos seperti maling kundang dan yang lain-lain, tapi ya memang seperti itu. Kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, azab itu langsung cepat. Dan ini kisah nyata, ini langsung orang itu menceritakan kepada saya. Dulu ketika awal-awal saya belajar di tempat pengajian agama, ada seorang yang datang ke tempat kami. Itu ada salah satunya itu yang kakinya itu sudah putus. Sudah putus. Dan ini nyata, bukan karangan. Ya, bukan karangan. Ya. Nah, jadi ketika kami tanya kenapa, apa sebab kakimu itu dipotong, ya, dia langsung bercerita dalam keadaan sangat menyesal. Dia mengatakan, saya sangat-sangat menyesal karena ketika saya pulang sekolah saya saya masuk ke dapur, makanan tidak ada apa-apa, saya lemparkan semua periuk-periuknya. Kemudian saya datangi ibu saya sedang salat, lalu saya sepak ibu saya. Itu langsung orang itu cerita sama saya. Kemudian karena rumahnya di pedesaan, maklum yang di pedesaan itu banyak babi. Nah, jadi ketika dia turun, dia hendak ke belakang, itu ada kebun sawit, ternyata ada babi buas tuh, babi besar, dia buas, lalu dikejar dia, kemudian dia gigit kakinya. Dan ini bukan cerita, dan ini memang asli, saya dengar langsung, dan dia sudah taubat kepada Allah. Dia taubat, bahkan dia masuk ke tempat pengajian dan dia betul-betul taubat kepada Allah. Dia minta ampun kepada kedua orang tuanya, tapi ya sudah, kakinya sudah putus karena harus diamputasi karena digigit oleh babi. Makanya berhati-hatilah terhadap orang tua. Kalau masih hidup ya, maka berbaktilah sebaik-baiknya.
Kemudian ya kalau sudah meninggal ya maka ya doakan kedua orang tua, kemudian ya kirimkan pahala-pahala sedekah kita, juga bacaan-bacaan Al-Quran kita, walaupun ulama berbeda pendapat, tentu ini masih bisa kita yakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebelum kita membaca Al-Quran umpamanya, ya niatkan supaya pahala itu disampaikan kepada kedua orang tua kita. Atau kalau kita datang ke kubur ya maka ya bacalah ayat-ayat Al-Quran, karena ya disebutkan di dalam hadis an Ibnu Umar yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wa la yaqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab wa 'inda rijlihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi. Ibnu Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya, segerakanlah ia ke kuburnya, bacakanlah di sisinya surah Al-Fatihah, dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah di kuburnya. Nah, maka hadis ini akhrajahu At-Tabarani bi isnadin hasan. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi kalau orang lain yang meninggal diperintahkan untuk baca, maka kalau kita dengan orang tua tentu lebih utama kita membaca. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan juga insya Allah kita berbahagia di hari akhirat nanti. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.